Sejarah singkat Kabupaten Cilacap. Penelusuran sejarah Kabupaten Cilacap didasarkan periodisasi sejarah cikal bakal Kabupaten Cilacap, yaitu Indonesia sentris atau zaman Kerajaan Jawa dan Nederlando sentris atau zaman penjajahan Belanda. Menurut periodisasi tersebut, sejarah Kabupaten Cilacap secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Zaman Kerajaan Jawa. Penelusuran sejarah zaman Kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit, tahun 1294 sampai dengan 1478, daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang wilayahnya membentang dari sebelah timur ke arah barat, terdiri dari 1. Wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. 2. Wilayah Kerajaan Nusa Kambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur. 3. Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut Husein Jayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579. Sehingga bagian timur diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu, seluruh daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai dengan 1755. Maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap diserahkan menjadi bagian Kerajaan Mataram. Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di bawah kekuasaan Cirebon. Dengan demikian, cikal bakal Kabupaten Cilacap berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram seluruhnya. Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Februari 1682, diterima surat yang berisikan terjemahan perjalanan darat dari Tanjung Pura, sebuah kota kabupaten di tepi Sungai Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap adalah Daya Luhur dan Limbangan. Zaman penjajahan Belanda. Pembentukan Kabupaten Cilacap pada zaman Belanda sebagai berikut. Pembentukan Onder Afdeling Cilacap 2 bulan setelah Residen Launi bertugas dengan Beslit Gubernur Jenderal De Erens tanggal 17 Juli 1839 nomor 1 memutuskan demi kepentingan pelaksanaan pemerintah daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap,
Maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi satu bagiannya, satu dari 3 asisten residen di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap. Sambil menunggu pengukuhan Besrit, Gubernur Jenderal Residen Launi untuk sementara telah menyusun struktur administrasi dan personalia Afdeling Cilacap. Riwayat para pejabat menurut Besrit pengukuhan tanggal 20 Juli 1842 nomor 7 dapat diketahui sebagai berikut. 1. Raden Cakradimeja, Patih Banyumas, pada tanggal 2 Oktober 1839 diangkat oleh Residen Banyumas menjadi Patih Afdeling Cilacap. 2. Mas Bira Santika, Jaksa Dai Luhur dimutasi ke Cilacap. Namun sejak Juni 1840 ditunjuk Raden Sastra Diwirya menjadi pejabat Jaksa Cilacap. 3. Tirta Dirana, Kliwon Majenang, dimutasi ke Cilacap tetapi hanya sebentar, sebagai gantinya adalah Mas Reksa Dika, mantan Bedana Majenang, dan sebagai Kliwon Cilacap ditunjuk Raden Surya Diputra, Buk Mantri Kanil Adireja. 4. Mas Pertiwa, Wedana Jeruk Legi, diangkat menjadi Wedana Cilacap. Namun pada tanggal 18 Oktober 1839 beliau dimutasikan ke Adiraja. Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk diperintah oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas, maka dengan Beslit tanggal 27 Juni 1841 nomor 10 ditetapkan Petensyap Dai Luhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu Afdeling tersendiri, yaitu Afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestur Pribumi Rangga atau Onderregent dengan gaji 150 gulden per bulan. Dengan demikian, pemerintahan pribumi dinamakan Onderregentschap Setaroh Patih Kepala Daerah Dai Luhur. Bagaimanapun pembentukan Afdeling ini memenuhi keinginan Bupati Purwokerto Adipati Marta Dirja II dan Bupati Banyumas Adipati Cakranegara I yang sudah sejak lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Petensyap Dai Luhur dan Distrik Adireja. Adapun batas Distrik Adireja yang bersama Petensyap Dai Luhur membentuk Onderregentschap Cilacap. Menurut rencana Residen Banyumas de Setuler tertanggal 31 Maret 1831 yang dikukuhkan dengan resolusi tanggal 22 Agustus 1831 adalah sebagai berikut. Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gubuk Prenteng. Dari sana menuju puncak turun ke arah tenggara Pegunungan Kendeng dan terutama di atas puncak Gunung Duwur menuju puncak Gunung Gumelem, dan dari sana ke arah selatan mengikuti batas Karesidenan Banyumas dan Bagelen menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu. Dari batas-batas Distrik Adireja dapat diketahui bahwa Distrik Adireja sebagai cikal bakal eks-Kawedanan Kroya lebih besar daripada eks-Kawedanan Kroya karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja yang dibentuk dari subbagian Distrik Adireja dan sebagian Distrik Banyumas, sehingga luas kawasan Onderregentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang. Pada masa Residen Banyumas ke-9, Van de Moor mengajukan usul pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duimer van Thuis kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda. Usul tersebut mendapat persetujuan Raja Belanda dalam Kabinet Sreserip pada tanggal 29 Desember 1855 nomor 86 dan dengan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 nomor 7A disampaikan kepada Gubernur Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial sebetulnya bermakna dua, yaitu pertama, permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi Bestir Pribumi. Sedangkan yang kedua adalah pengeluaran anggaran biaya lebih dari 5.220 gulden per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda.
Setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial, pemerintah Hindia Belanda dengan beslit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856, nomor 21, antara lain menetapkan Onderregenschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regenschap atau Kabupaten Cilacap. Adapun nama-nama Bupati Cilacap sebagai berikut. R. Tumenggung Cakrawedana II, tahun 1856 sampai dengan 1873. R. Tumenggung Cakrawedana III, tahun 1873 sampai dengan 1875. R. Tumenggung Cakrawedana IV, tahun 1875 sampai dengan 1881. Raden Mas Adipati Cakrawerdaya tahun 1882 sampai dengan 1927. Raden Mas Adipati Aryo Cokrosemoyo tahun 1927 sampai dengan 1950. Raden Mas Sutejo tahun 1950 sampai dengan 1952. P. Witono tahun 1952 sampai dengan 1954. Mas Kandri tahun 1954 sampai dengan 1958. D.A. Santoso tahun 1958 sampai dengan 1965. Hadi Sutomo tahun 1965 sampai dengan 1968. H.S. Kartabrata tahun 1968 sampai dengan 1974. H.R.Y.K. Mukmin tahun 1974 sampai dengan 1979. Pujono Pranyoto tahun 1978 sampai dengan 1987. H. Muhammad Supardi tahun 1987 sampai dengan 1997. H. Heri Tabrikarta S.H. tahun 1997 sampai dengan 2002. H. Probo Yulastoro Esos MM tahun 2002 sampai dengan 2010. H. Tato Suwarto Pamuji tahun 2011 sampai dengan sekarang.